Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, dalam video ini, aku mau menyampaikan beberapa hal, yaitu aku pernah melihat ya tulisan seseorang di media sosial. Jadi nadanya itu seperti mengeluh. Dia mengeluh terhadap apa yang selama ini dia kerjakan selama kalau nggak salah sekitar 5 tahun itu tidak membuahkan hasil. Oke, kemudian dia mengeluh seperti dia tidak bersemangat lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang selama 5 tahun dia jalankan. Akhirnya dia blow up kepada semua orang, kepada masyarakat, penduduk Facebook, penduduk Twitter, bahkan sampai di tulisan-tulisan di media sosial lainnya. Aku pernah membaca tulisan-tulisan tersebut, tapi aku lupa namanya siapa. Tapi yang jelas itu bukan bukan orang dekat, cuma orang luar aja yang kebetulan aku baca tulisan tersebut. Baik, berarti kita berbicara soal itu aja dulu ya. Jadi aku lihat ketika melihat tulisan tersebut, berarti dia ada rasa mengeluh. Padahal kalau ditelisik lebih jauh, sebenarnya tidak mengapa seseorang itu belum mendapatkan hasil yang dia kerjakan selama ini. Apalagi dia menuliskan selama 5 tahun, akhirnya dia tidak mendapatkan apapun. Ketahuilah bahwasanya ketika orang melakukan kegiatan selama 5 tahun, itu aku anggap sebagai sudah setengah ahli. Bahkan kalau dalam sebuah jabatan perusahaan, dia itu sudah menempati level jabatan staf ahli, karena dia itu memang sih 10.000 jam itu bisa dikatakan ahli. Berarti kalau 10.000 jam setiap hari dia melakukan kegiatan 2 jam aja fokus, tapi setiap hari konsisten selama 10 tahun, dia bisa dikatakan ahli karena sudah mencapai 10.000 jam. Nah, ini 5 tahun dan dan dia melakukan kegiatan tersebut selama 2 jam sehari, 2 jam sehari, dan dia melakukan 5 tahun, berarti itu otomatis sudah setengah ahli, mencapai mencapai derajat ahli, cuma dia baru setengahnya aja. Dan dia tidak sabaran. Wah, ini bagi aku sangat celaka ya, karena dia menyerah di pertengahan jalan, dan ini juga mengakibatkan dia nanti galau untuk mengambil kegiatan positif apa yang akan dikerjakan berikutnya, karena dia tidak sabaran. Nah, soal ketidaksabaran ini, semua orang itu punya penyakit ini. Bahkan banyak yang tidak sabaran karena hal tersebut, yaitu tidak konsisten, ingin hal yang instan, ingin hal-hal yang secepatnya ia raih. Memang setiap manusia itu berbeda-beda ya klasifikasi karakternya. Aku juga beda dengan anggota keluarga yang lain juga berbeda karakternya. Kemudian hal ini akan menjadi instrumen, ibarat kata kalau dalam sebuah lagu, melodinya orang orang tersebut beda-beda. Ada yang suka ini, ada yang suka ini, ada yang karakter yang marah, ada yang suka yang pendiam, ada yang sabar. Pokoknya macam-macam peran lah manusia di bumi ini. Poin berikutnya adalah ketika orang tidak sabaran, selain dia itu sudah masuk satu langkah ke dalam jurang kegagalan, dia juga bakal susah nanti meraih masa depannya yang sangat sukses. Aku ambil contoh ya, misalkan seseorang tersebut bukan ahli, sudah 5 tahun berkecimpung dalam sebuah kegiatan humas, hubungan masyarakat, dia telateni, tapi di pertengahan jalan dia ingin mengubah semua itu, dia ingin ke jalur yang lain. Itu memang pilihan dia, cuma sangat sayang sekali kalau dia tidak sabaran, karena boleh jadi dia melakukan kegiatan tersebut itu seperti seperti filosofi menanam. Orang kalau disiram terus menerus, tumbuhan kalau disiram terus menerus, memang tidak bisa langsung instan membuahkan hasil buah durian atau buah belimbing langsung bisa dinikmati, tidak. Karena kalau mengikuti filosofi tumbuh-tumbuhan juga mereka perlu proses. Seperti halnya kita melihat kupu-kupu, dia bermetamorfosis, perlu waktu
sehingga bisa melahirkan sebuah awalnya dari kepompong, dari ulat kepompong sampai menjadi kupu-kupu yang indah yang melebarkan sayapnya. Itu perlu proses. Nah, sama halnya seperti manusia, hal ini juga menjadi pengingat bagi diriku pribadi bahwa aku ketika mengolah video ini juga harus introspeksi kalau suatu saat nanti aku di pertengahan jalan itu bisa berubah haluan. Ini sebagai pengingatku juga, makanya aku membuat video ini. Ketika orang itu tidak sabaran dalam berproses, pasti nanti akan gagal, dan ini yang tidak diharapkan oleh setiap orang. Apalagi ketika kita memiliki fokus tujuan untuk menebarkan manfaat yang banyak kepada orang, itu nanti pasti aja ada suatu saatnya nanti ada orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah itu membantu kita nanti. Mungkin boleh jadi kita ditempatkan menjadi sebuah leader, ditempatkan sebagai direktur utama kalau kita inisiatifnya memang di bidang membangun usaha yang ingin menebarkan manfaat kepada setiap orang. Bisa jadi suatu saat nanti itu bakalan tercipta atau terlihatlah hasilnya tersebut. Nah, maka dari itu kuncinya harus sabar, konsisten, juga jangan mengeluh. Nah, ini semua orang punya 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 penyakit mengeluh ya. Sebenarnya itu manusiawi, cuma jangan sampai terlalu dilakukan terus-menerus, karena kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan, atau bahasa Inggrisnya tuh habits. Nah, ini hal-hal kebiasaan yang negatif itu yang kita hindari sebisa mungkin. Makanya kita perlu lingkungan yang baik, juga perlu media yang mengingatkan diri kita. Salah satunya video yang aku buat ini, ya tujuannya untuk mengingatkan diriku pribadi di masa depan. Oke, itu aja yang mau aku sampaikan. Next di video selanjutnya aku mau bahas apa juga nanti aku belum tahu, belum ada terpikirkan di dalam otak ini. Jadi berjalan secara jalannya aja lah dulu ya kan. Itu aja. Aku minta tolong untuk di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.